Jadi Bambang Tot ini digagas demikian rupa untuk menginspirasi teman-teman yang sekarang lagi ngalamin sedih ya sebenarnya. Tapi di sesi 1, 2, 3 kita datangkan beberapa narasumber untuk bisa menginspirasi, menginkarit teman-teman supaya yuk kita maju sama-sama, kita tetap semangat. Di sesi yang pertama kita dapat inspirasinya dari orang yang ngandelin market event, kemudian 3 bulan tidak ada pemasukan dan akhirnya mau nggak mau harus switching. Dan ketika switching ada jalan ketika dia mulai pendekatan dengan captive marketnya. Nah, kita tahu bahwa kondisi-kondisi saat ini nggak pernah orang memprediksi bahwa sampai sebegitu parahnya dan kita ngalami semua. Nggak ada orang yang ibaratnya kebal terhadap pandemi. Nah, kita akan dengar inspirasi dari teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih Mbak Bunga, terima kasih bosku, Pak Hendra. Kita akan berbagi, kita akan sharing. Mudah-mudahan ini bisa jadi satu motivasi untuk mengingkari teman-teman. Yuk, ternyata masih banyak peluang di luar sana untuk kita bisa jalan bareng, untuk bangun kerjasama dan kerja sama-sama. Ya, kita akan dengar ceritanya dari teman-teman, mungkin Mbak Bunga dulu. Seberapa parah sih atau seberapa jauh sih pandemi ini dialami oleh Bunga Musik? Dan mungkin terlebih dahulu kita akan dengar sih apa sih historinya Bunga Musik sampai akhirnya punya satu company yang besar gitu Mbak. Silakan Mbak. Makasih Mas Haris. Sebetulnya Bunga Wedding Planner, Mas. Bunga Wedding Planner, ya. Jadi Bunga Wedding itu udah 12 tahun. Ush, keren. Membantu teman-teman yang ingin menikah. Ibaratnya kayak orang mau bangun rumah, meng-hire arsitek lah. Kita mulai konsultasikan konsepnya dan lain-lain sampai ke budgeting. Once itu sudah ACC, baru kita akan eksekusi sebagai wedding organizer. Jadi itu bedanya wedding planner dengan wedding organizer. Dan baru 3 tahun belakangan ini Indonesia sudah memiliki satu wadah yang menaungi wedding organizer seluruh Indonesia. Namanya Hastana Keren. Indonesia, himpunan perusahaan penata acara pernikahan. Oke. Jadi di situ kita membuat suatu standarisasi bagaimana wedding organizer itu bisa bekerja sesuai dengan pelayanan yang standar layaknya lah. Gitu. Nah kalau wedding di Bunga Wedding sendiri sih dampaknya luar biasa ya, seluruh klien itu mengalami pergeseran. Pergeseran tuh bisa jadi perubahan tanggal, ada juga yang pergeseran rencana yaitu jadi cancel. Dan ini tidak dialami oleh kami sendiri, tetapi seluruh WO di Indonesia. Menurut data kami tidak hanya untuk WO, tetapi para pekerja wedding seperti dekor dan lain-lain, kalau dihimpun itu bisa ratusan ribu pekerja wedding yang terkena imbasnya. Dan ini memang berita yang cukup menyedihkan ya, tadi Mas Haris sudah prolog bahwa tidak ada yang siap sebetulnya untuk kondisi ini. Kita bisa sebagai business owner mencoba bertahan, oke deh kita akan coba semester pertama kita akan coba bertahan. Tapi kemudian pada saat kita tidak tahu ujung titiknya itu kapan, itu tentu kita mulai melakukan perubahan strategi di bisnis kita masing-masing. Tetapi ya kita memang perlu, kita sudah jatuh cinta dengan dunia wedding, tentu di situ ada rasa beratnya, masa sih gue harus meninggalkan industri ini gitu. Di saat pandemi ini kan memang tidak semua acara bisa dijalankan gitu. Mas. Betul. Ya cukup keras dampaknya sehingga acara yang sedemikian rupa sudah rapi sampai di titik Maret, saya kira-kira sudah berapa kali event gitu ya. Tapi ternyata harus cancel sehingga akhirnya cadangan tabungan akhirnya tersedot juga untuk ke situ ya Mbak ya. Nah, gimana sih kalau ngalami hal seperti itu, antisipasinya seperti apa Mbak kira-kira dari Mbak Bunga? Jadi yang kami coba kedepankan terutama kepada calon pengantin
itu tentu saja kita harus melakukan segala halnya sesuai dengan aturan dari pemerintah. Ya. Karena itu untuk keamanan kita sendiri, mereka akan memulai hidup baru, sebaiknya dimulai dengan sesuatu yang baik. Pada saat skenario bahwa ini memang harus bergeser tanggal, itu adalah yang terbaik, kita akan lakukan sama-sama. Tetapi tentu saja kita perlu menjadi solusi juga untuk pengantin yang tetap ingin melaksanakan pernikahan. Betul. Karena kebutuhan mencintai itu sangat manusiawi. Betul. Dan kebutuhan ingin memiliki pasangan itu sesuatu yang tidak bisa pemerintah bilang kalian tidak boleh berpasangan. Itu mengusik hak asasi sebetulnya. Yang tidak boleh adalah perhelatan besarnya. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi solusi kebutuhan hidup calon-calon pengantin kita ini untuk tetap bisa memiliki pasangan, sudah untuk tetap bisa mencintai, itu yang akan coba kita kedepankan, Mas. Artinya pelan-pelan kita mengubah yang tadinya banyak menjadi tren adalah grand wedding, di mana banyak tamunya sampai ribuan dan banyak tamu-tamu VIP yang kita sambut. Di sini mungkin kita harus bisa berkreasi dengan cepat bahwa intimate wedding akan menjadi solusi ke depannya. Artinya personal touch-nya pengantin justru lebih bisa kita gali. Ada hal-hal baru yang kemudian bisa kita kreasikan di situ. Iya, betul. Ya, memang akhirnya kita harus menyesuaikan ya. Kira-kira dengan touching seperti apa, akhirnya mengemas sebuah acara ini akhirnya sesuai dengan kebutuhan. Yang terpenting adalah kesan acaranya tetap kita dapat. Nah, kita akan juga dengar dari ISV, Om Hendra. Gimana sih ceritanya? Saya dengar tadi udah 20 tahun sih sebenarnya di dunia rental dan itu si story yang luar biasa dan banyak menelurkan mengkader orang-orang sukses juga di situ. Ya, silakan Om Hendra. Iya, saya memang cukup ya kalau buat yang senior lah, saya masih di tengah-tengah senior lah gitu ya. Tengah-tengah senior. Dari rental sound system ini juga banyak dibantu oleh Bapak juga selama ini sih sebenarnya. Tapi di masa pandemi ini untuk saya suatu pembelajaran. Jadi kita mungkin selama ini kita harus kaji lagi selama ini ketertiban sound itu sampai mana sih gitu loh. Selama ini kan kita mungkin nggak memperhatikan, terus kreativitas kita nggak timbulkan. Betul. Nah sekarang di masa ini memang kita dipaksa untuk kreatif. Kreatif, lo harus usaha. Usaha bukan berarti mungkin ada yang kuliner, ada yang lainnya, tapi ini di sini usaha untuk mengembangkan pikiran kita, otak kita, bakat kita. Jadi memang terbukti selama ini saya ini berjalan apa yang bisa saya kerjakan. Untuk orang-orang saya juga alhamdulillah saya bikinin kayak channel-channel YouTube-YouTubean lah kalau orang bilang begitu kan sekarang. Yang tadinya dia tidak tahu mengenai kamera, mengenai streamingnya, mengenai pengambilan suara segala macam. Alhamdulillah sekarang dia udah mulai tahu dan mulai kreatif. Nah betul. Karena kita nggak tahu kan habisnya kapan. Kita nggak tahu. Mungkin era kesananya lebih banyak streaming atau apa. Tapi kita udah punya modal. Gitu. Betul. Selain kita berdagang kuliner. Karena memang kita sebagai sebagai pimpinan kita bisa harus memberikan jalur ke anak-anak kita. Itu. Memotivasi ya. Memotivasikan gitu. Iya, mendorong lah. Mendorong. Jadi kita kasih motivasi dia buat dia lebih maju lagi dari sebelum-belumnya.
betul. Ya, nggak lebih dari itu sih sebenarnya, jangan sampai kita akhirnya menyerah dengan Iya. kondisi seperti itu ya. Benar. Tetap berjuang, gimana pun kita punya tanggung jawab moral terhadap tim kita juga ya. Benar, benar. Terhadap anak buah kita yang sebagian hidupnya digantungkan ke kita Digantung. gitu ya. Iya. Nah, makanya perlu orang untuk belajar di masa pandemi ini, benar ada proses pembelajaran, mau nggak mau kita kan ketarik ke industri 4.0 ya, 4.0 ya. Dan mau nggak mau kadang beberapa orang sudah mulai bikin virtual digital ya, virtual event atau mungkin wedding yang digital, dan itu membuat orang akhirnya belajar terhadap dunia-dunia digital seperti ini, mulai online, mulai banyak bermunculan, Iya. terus streaming, tapi inilah tren gitu ya. Inilah tren-tren baru yang mau nggak mau kita ketarik ke situ. Tapi jangan sampai karena kita jadi follow tren akhirnya kita ketinggalan, karena inovasi yang harusnya muncul sebagai satu hal yang baru inilah yang harus kita tonjolin dari masing-masing orang. Nah, dari Hastana sendiri saya pasti tahu bahwa pasti ada message juga buat anggota, buat banyak orang di sana. Kira-kira apa sih yang bisa disampaikan oleh Hastana kepada rekan? Mencoba untuk merumuskan protokol kesehatan untuk acara pernikahan. Iya. Nah, protokol ini diharapkan bisa menjadi pedoman buat teman-teman semua, dimanapun berada, ingin melaksanakan acara pernikahan apapun skalanya, mau yang dari yang intimate, dari yang terkecil, maupun nanti yang mungkin berskala besar, minimal pada saat masa transisi ini, kita sama-sama bisa menjaga bukan hanya tim kita, tetapi juga pengantin dan sampai para tamu. Menjaga keamanan dan menjaga kenyamanan. Ini yang pesan yang bolak-balik disampaikan terus oleh asosiasi kami, betul. untuk diketahui oleh teman-teman wedding organizer, dan tidak hanya sampai di business ownernya, tapi juga harus pesan ini disampaikan sampai ke akar-akarnya, sampai ke para kru. Jadi mereka tahu standar apa yang harus dijalankan. Intinya sebetulnya ada 3, hygiene, jaga jarak, dan tanpa sentuhan. Ya. Contactless service kita sebutnya. Betul. Jadi kedepannya mungkin hal-hal yang berbau tanpa sentuhan akan benar-benar menjadi kebutuhan utama untuk acara pernikahan. Seperti hand sanitizer sekarang memang sudah menjadi kebutuhan utama. Tetapi hand sanitizer kan ada kalanya kita harus memencet, menekan atau menyemprot. Arahnya ke depan adalah contactless service di semua lini. Bahkan registrasi tamu, bahkan kemudian angpau, bahkan kemudian pengarahan duduk para tamu, kita tidak diperkenankan untuk menyentuh atau memegang sesuatu. Gitu. Itu pesan yang disampaikan oleh organisasi untuk diketahui oleh seluruh pekerja wedding khususnya untuk menjalankan protokol itu. Ya. Karena gini Mas Aris, pada saat protokol itu sudah dijalankan, maka artinya kepercayaan masyarakat pun bisa kembali lagi, dan pemerintah pun bisa memberikan izin untuk perhelatan. Artinya industri ini pun kedepannya akan bisa bangkit. Jadi sebetulnya itu tergantung di konsistensi kita. Betul. Komitmen kita bersama. Tidak mungkin dijalankan oleh Jakarta saja atau Bandung saja dan beberapa kota saja, kita harus serempak seluruhnya. Betul. Jadi memang mendorong SOP supaya protokol ini dijalanin. Sehingga ketika event dijalanin dan kita melakukan SOP-nya, ya kita percaya bahwa pintu keterbukaan pemerintah untuk mengizinkan event ini berjalan kembali pasti bisa. Jadi saya teringat beberapa alternatif teman-teman kemarin share tentang thermal. Ya thermal, ada beberapa thermal yang memang nggak semua orang itu mau ditermogan Mbak. Ya kan, ketika orang ditermogan dengan jarak dekat, nggak semua orang mau ditembak jidatnya juga ya. Dan ada beberapa alternatif sekarang yang saya lihat, kalau mereka punya thermal, udah ditembak di tangan. Nah, beberapa solusi kemarin di sesi 1, 2, 3 ada beberapa opsi thermal yang memang bisa counterflow, bisa face recognition juga, bisa alert masker juga. Dan ini yang memang sangat-sangat membantu supaya kita bisa mendorong protokol untuk event ini bisa dijalanin gitu ya. Artinya jangan sampai kemudian muncul SOP dari pemerintah tapi kita
nggak nyodorin dulu aspirasinya dulu di bawah. Artinya kondisi di bawah ini memang harus muncul satu ide-ide yang khusus untuk mendukung event. Dan kemudian muncul standar itu disodorin ke pemerintah, pemerintah oke setelah muncul hal seperti itu. Nah, beberapa hal ini memang mulai dari sesi 1, 2, 3 memang sempat kita bahas. Dan kita yakin bahwa nggak lama sih event ini akan dibuka. Tinggal bagaimana kita disiplin ya, disiplin benar-benar new normal. Ya new normal harus memang cuci tangan gitu, pakai masker dan ini memang kebiasaan yang baru. Nah, saya tahu memang bunga wedding planner itu kemarin sempat saya share juga, sempat ngobrol dengan Mbak Bunga bahwa kesempatan wedding planner untuk berkolaborasi dengan teman-teman rental sound system ini gede banget. Mereka punya plan, punya konsep gitu kan, yuk kita kerja bareng. Meskipun saya lihat kemarin saya share dengan Mas Dio dan Mbak Tami, mereka wedding itu satu hari bisa sampai 16 titik. Saya bilang wow gitu loh. 16 titik ketika mungkin satu wedding organizer bisa relasi atau berrekanan dengan rental itu luar biasa gitu loh dan nggak ada matinya gitu loh. Nah, gimana menanggapi kondisi seperti ini, Om Indra? Kalau saya sih melihat dari situasinya lagi ya Pak. Iya. Dari situasinya lagi kita cuma harus bisa bersabar. Iya. Ya. Habis kita juga mau ngomong apa kan selama Betul. ini mau kita ngomong begini begitu. Ya. Kita yang penting kita sabar dan kita harus siap ke depan. Betul. Kita harus mempersiapkan ke depannya. Memang kan selama ini ya cukup banyak lah yang kehilangan jobnya ya. Betul. Tapi mau gimana lagi ya memang udah keadaannya kayak gini. Betul. Ya kita harus apa yang bisa kita kerjakan. Gitu. Tinggal mempersiapkannya Tinggal seperti mempersiapkan apa ya? jadi ketika sudah normal kita udah benar-benar siap. Ya. Jadi kita nggak ketinggalan lagi. Jadi kita Betul, gue mesti bagaimana, mesti gimana. Sound gue mesti dilap-lapin lagi gitu. Tapi kalau dari sekarang kita tetap rawat. Jadi memang benar-benar siap kita. Iya. Gitu. Ketika saatnya siap kita tinggal perang gitu ya. Tinggal perang. Ya. Gitu. Di sini memang prosesnya adalah nanam dulu ya, nanam bibitnya. Bagaimana pada saat kita perang nantinya kita sudah siap mental. Iya, dan kita kan sebenarnya kita semua secara tidak sadar sudah menanam lama ya Mbak ya. Nanam lama apa? Silaturahmi kepada teman. Betul. Kita silaturahmi, ikut grup-grup segala macam. Itu kan kita udah nanamin bibit. Betul. Nah, waktunya sekarang kita panen. Ya. Tapi kita kebanyakan orang tidak menyadari itu, Pak. Jadi, loh kok panen? Kan kita lagi ambruk. Iya. Pergunakan kita punya sahabat. Iya. Kita konsultasi. Kita konsultasi apa yang kita bisa perbuat, kita mempersatukan kekuatan. Dan kita memang untuk mempersiapkan ke depannya lagi gitu. Kira-kira begitu, Bos. Betul. Jadi mental itu penting ya. Penting. Dan kembali lagi ke pola pikir kita pada saat seperti ini kita mau seperti apa. Iya. Kalau kita anggap pandemi ini sebagai sebuah musibah, ya udah selesai. Gitu. Selesai. Tapi kalau sama seperti yang tadi Pemendra sampaikan bahwa ketika pandemi ini kita anggap sebagai sebuah pembelajaran, kita naik level, beda. Iya. Betul ya, artinya kita nggak mau menyerah di titik ini. Kita terus berjuang bahwa masih ada peluang di sana. Bukan berarti kita akan keluar dari zona yang sudah kita bangun, core bisnis yang kita bangun, tapi kita akan menyesuaikan di beberapa sisi bisnis yang lain. Iya. Nah,
Mungkin selebihnya kita ingin tahu sih apa itu terobosannya Mbak Bunga wedding planner dalam kondisi seperti ini. Oke, jadi sebetulnya Mas, pada saat masa pandemi inilah kita harus bisa, kita bisa curi start maksudnya. Curi start. Curi start pada saat kita semua ibaratnya lagi pada menunduk. Oke. Kita bisa curi start untuk nanti kita bisa ambil ancang-ancang untuk melompat paling tinggi. Oh itu Pak. Nah, Curi start jadi bahasanya. pada saat kita semua nunduk, terserah kita mau benar-benar nyungsep atau mau stay di tempat nggak melakukan apa-apa, atau kita menggunakan daya pegas istilahnya untuk melesat kembali. Itu pilihannya ada di kita. Karena balik lagi sebetulnya sudah menjadi kebutuhan yang manusiawi untuk kita manusia untuk melakukan suatu acara berkumpul dan lain-lain. Nah, memang pada saat pandemi ini konsepnya aja yang berubah. Konsepnya tetapi berubah. Kebutuhannya itu tetap ada. Betul. Manusia masih tetap ingin menikmati musik, Betul. manusia masih tetap ingin menikah. Betul. Itu tidak bisa dihilangkan. Nah, pinter-pinternya kita bagaimana caranya meng-create kebutuhan ini menjadi sesuatu yang memang benar-benar bisa kita jalankan. Meng-create. Gitu. Mantap. Peluang tadi yang kita ciptakan sendiri, bukan pada saat ada tren kita ngikut. Nah, tapi nih di sini ada kebutuhan, sedangkan kita punya sumber dayanya, ada teman-teman punya sound system, ada teman-teman punya kamera, ada teman-teman yang bisa membantu live streaming. Di sini kita bisa berkolaborasi gitu. Jadi artinya senang sekali bisa berkumpul bersama teman-teman yang punya energi positif. Kita bisa ngerasa nggak sendirian. Kita dengan berkumpul seperti ini kita bisa merasakan bahwa masing-masing kita sebetulnya adalah jawaban dari kebutuhan kita masing-masing. Asik. Mas Aris ini mungkin adalah jawaban dari kebutuhan saya. Begitupun dengan Mas Hendra. Betul. Kalau kita tidak ketemu, kita nggak akan menemukan solusinya. Begitu. Iya. Menghadirkan solusi, ya kan. Ketika kita sama-sama yuk bergerak cari solusi bareng, akhirnya muncul sebuah kolaborasi yang kita tahu bahwa ini ternyata peluangnya di sini. Iya, karena kalau boleh aku tambahkan sedikit, di wedding planner ini adalah pihak yang sangat dekat dengan pemangku hajat. Ya. Mereka ingin menggelontorkan sejumlah uang, mereka pengen bikin acara tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Betul. Mereka berkonsultasi dengan wedding planner, tapi wedding planner bisa memberikan konsep tapi tidak punya alatnya. Di situ sebetulnya teman-teman bisa hadir. Saya baru saja meeting dengan satu klien di mana mereka ingin mengadakan intimate wedding, tetapi eyang tidak bisa datang, sesepuh yang lain tidak bisa datang. Sebetulnya ini adalah peluang di mana kita bisa mengcombine acara tetap bisa berjalan secara kecil, tetapi yang di luar kota sana masih bisa dilibatkan. Ini yang disebut wedding 4.0 tadi. Di mana kita bisa mengkolaborasikan antara offline dengan online. Hybrid event ya akhirnya. Hybrid event. Ini sebetulnya sudah coba digaungkan oleh beberapa teman juga. Betul. Tetapi masih banyak yang mungkin dari kita sesama pekerja event ngerasa kurang berani untuk keluar dari zona nyaman. Betul. Lah biasanya saya ngerjain event gak gitu, pokoknya begini. Masa harus disambung-sambung gitu sih gitu. Nanti belajar lagi dong gue. Gitu. Nah itu tergantung lagi balik lagi ke kita. Maukah kita tergerus tadi yang nyungsep atau kita diem di tempat atau kita justru curi start untuk melompat lebih tinggi. Curi start Pak. Curi start. Jadi minimal kita jangan hanya jadi pengikut tren, jangan hanya jadi follower, tapi yuk kita bikin satu inovasi baru tanpa meninggalkan kesan kontemporernya. Yuk kita maju sama-sama, sebenarnya banyak peluang di sana, sama seperti yang terdahulu kita ngobrolin tentang hybrid event, jadi seolah-olah interaksi event ini seolah-olah kita bisa lihat medianya, orang yang nonton juga bisa interaksi dengan kita. Dan ini memang yang sedang dilakukan orang di kondisi sekarang gitu loh. Nah, tapi kita tahu bahwa kita nggak bisa kerja sendiri. Kita butuh teman.
kita butuh tim untuk kerja sama-sama. Mungkin ada yang memang punya konsep, tapi sama seperti yang kita tadi bahas, konsep mungkin cuma 5%, tapi kalau nggak ada eksekusi ya cuman ya akhirnya nyungsep juga gitu loh, cuman tinggal diangan-angan gitu loh. Nah makanya jadi kita ngalami kesedihan yang sama ketika teman-teman loh kok nggak bergerak gitu loh, padahal ada banyak hal yang baru yang sebenarnya kita bisa dapat ketika kita ngumpul gitu loh, ketika kita bersosialisasi dengan teman-teman. Ya kita nggak bisa membatasi bahwa kita hanya ngumpul dengan orang-orang yang ini aja gitu kan. Tapi di masa pandemi ini pembelajaran untuk kita akhirnya saya bisa ketemu dengan Mbak Bunga, ketemu dengan Pak Hendra. Lama loh saya nggak ketemu beliau. Lama, biasanya lagi bikin YouTube nyanyi karaokean gitu ya. Andai kata memang ada sesinya kita lagi pingin karaoke di sini. Nah itulah energi positif katanya Mbak Bunga. Ada energi positif yang terus kita mau gaungkan. Supaya teman-teman nangkap ternyata message inilah yang harus kita jalani gitu loh. Nah gimana kalau dari Om Hendra secara pribadi dengan kondisi seperti ini, apa sih terobosannya Om Hendra sendiri secara pribadi? Selain bikin itu, nyanyi-nyanyi. Saya cuma mau pesan nama teman-teman semangat. Semangat. Semangat pokoknya. Semangat. Pokoknya kalau ada 1000 semangat, pakai 1000 semangat. Iya. Dan jangan lupa kita tetap silaturahmi sama teman, karena rezeki teman ada di kita. Rezeki kita ada di teman. Ingat itu, suatu saat akan timbul. Ya, suatu saat akan timbul. Dan kita jangan lupa kreativitas kita bangun lagi. Intinya juga tetap dari semangat, makanya 1000 semangat. Iya. 1000 semangat. Kalau ada 1000 semangat, pakai 1000, 2000 semangat. Jangan sampai down. Kita dikasih hidup ini sekian tahun, cuma dikasih sakit sebentar aja, kita nggak boleh ngeluh. Iya. Mungkin dari umur kita 40, ini atau berapalah gitu ya lama, cuma baru dikasih sakit sedikit aja kita nggak usah ngeluh. Kita cari solusinya gimana, dan kita tetap harus semangat gitu loh. Jangan sampai kita tidur. Kalau tidur itu bahaya, Pak. Bahaya. Kebanyakan tidur bahaya ya? Banyak. Bahaya, banyak penyakitnya. Penyakitnya, makanya kita nggak usah tidur, kita tetap harus menjalani kreativitas kita, tetap kita lihat apa di depan kita itu yang bisa kita kerjakan. Hanya itu. Iya. Itu kira-kira. Ada memang masa relaksasi sebenarnya. Ada masa relaksasi. Tapi bukan melulu ke tidur sih sebenarnya, tapi istirahat ya. Istirahat artinya kita belajar untuk peka apa sih yang bisa kita lakukan. Jadi bukan akhirnya kebanyakan tidur ya, tapi kita istirahat untuk ngelatih kepekaan kita apa yang bisa kita lakukan. Jadi ingat tadi bahasa Om Hendra, ternyata ada rezeki kita di orang lain dan ada rezeki orang lain ke kita. Gitu. Itu asik sih sebenarnya. Saya juga akhirnya kepikiran juga sama keponakan sih ya. Bahwa kadang Tuhan itu selipkan rezeki keponakan kita ke kita. Iya. Nah, makanya asik bahasanya, luar biasa nih. Nah, hal-hal yang seperti ini yang terus kita akan gaungkan bahwa kita mau jadi media, yuk kita sama-sama cari solusi. Jangan patah semangat, terus kita berjuang. Dan kita akan share beberapa produk solusi. Sebenarnya beberapa produk solusi yang akan kita share sebenarnya adalah satu dorongan untuk kita bisa kerja bareng. Jadi ada beberapa vertikal market yang masih ada anggarannya. Beberapa alternatif produk ini bisa dijadikan satu momentum untuk kita bisa tetap cari income. Nah, tinggal modelnya seperti apa, dropshipper kah, atau memang silahkan teman-teman create kemudian kita akan supply barangnya seperti itu. Tapi intinya yuk kita kerja bareng, kita cari solusi bareng. Jadi sebenarnya ada perasaan sedih ketika
ada perasaan yang sama ketika saya nggak ngelihat senyum yang selama ini teman-teman event rasakan gitu loh. Makanya saya secara pribadi pingin bahwa yuk kita tularkan senyum itu, kita tularkan semangat agar kita bisa kembali lagi memasuki era baru dengan tetap semangat. Nah, silakan Mas Mabrur untuk share produk yang akan kita sampaikan. Oke, terima kasih Pak Marta. Jadi flashback nih Pak ya ke pembicaraan awal. Jadi dari Om Hendra sudah mengingatkan kita supaya kreatif, mencari terobosan baru pada saat pandemi yang sekarang ini. Dan dari Mbak Bunga, kita tetap harus mengikuti protokol Pak. Ya. Di era new normal ini kita tetap bisa beraktivitas. Tapi dari pemerintah sudah mengingatkan kita untuk tetap mengikuti protokol. Ya. Salah satunya adalah menggunakan masker. Ya. Membawa hand sanitizer sendiri lebih baik. Ya. Walaupun di tempat-tempat publik yang sekarang ini sudah disediakan. Cuci tangan juga. Cuci tangan juga sudah disediakan Pak. Jadi ada baiknya kita juga antisipasi dengan membawa hand sanitizer sendiri. Nah dari kita Pak untuk menuju era new normal ini mendukung protokol pemerintah mencegah COVID atau memperkecil penyebaran COVID sendiri, kita bisa membuat sebuah terobosan produk dengan menggunakan thermal system solution Pak Hendra, Mbak Bunga. Jadi di sini kita bisa memfiltering. Ini levelingnya ada di entry. Jadi di awal tadi Pak Marta sudah menjelaskan bagaimana semua orang yang akan masuk ke sebuah gedung, ke sebuah instansi itu ada kegiatan baru atau ada protokol baru, yaitu pengecekan untuk suhu tubuh. Betul ya Pak ya? Jadi sebelum kita masuk kita akan di-filtering. Pada saat kita tidak mengindikasikan suhu tubuh kita tinggi, itu kita diperbolehkan. Tapi pada saat suhu seseorang itu dideteksi di angka 37,5 atau 37 menuju demam, itu biasanya kita akan stop atau kick out. Gitu. Nah, jadi dari materi yang akan saya bawakan di sini adalah yang akan saya coba sharing. Di sini kita mempunyai sebuah judul transformasi digital signage. Nah, jadi awalnya digital signage itu adalah sebagai media penampil sebuah pesan Pak, informasi. Nah, di sini kita bisa combine dengan fitur absen dan pengukuran suhu tubuh. Nah, di sini fungsi dari si digital signage itu sendiri adalah menampilkan informasi tentang COVID atau informasi dari gedung yang mempunyai event atau penyampaian data yang bisa dilihat oleh pengunjung tersebut. Dan kita mengcombine dengan fitur temperatur deteksi thermal Pak. Nah, jadi fitur unggulan dari produk kita di sini adalah selain dia bisa mendeteksi suhu tubuh kita, dia juga bisa mendeteksi masker. Alert masker. Alert masker. Ada kalanya Pak. Karena saya mengalami peristiwa ini sendiri ya. Jadi kadang kalau kita masuk ke sebuah gedung, masker itu kita pakai tapi tidak dengan kondisi yang benar. Kita taruh di bawah dagu. Tidak menutupi hidung dan tidak menutupi mulut. Itu banyak sering kejadian seperti itu. Nah, ada kalanya petugas security ataupun pihak berwenang itu akan menegur. Mas, maskernya pakai. Dan itu sering terjadi kayak sedikit tersinggung atau mereka ngerasa, oh saya sudah mengikuti protokol tapi tidak dipergunakan dengan benar. Jadi alert masker yang di sini adalah dia bisa memberitahu wear your mask. Artinya pakai masker Anda saat memasuki gedung ini. Jadi ada 3 step Pak, Mbak. 3 step sebelum memasuki gedung tersebut, suhu tubuhnya harus normal, menggunakan masker, lalu autentifikasi wajah. Gitu. Jadi ini bisa kita gabungkan ke area-area publik. Nah ini juga menjadi satu solusi Pak Marta dari kebutuhan Mbak Bunga ya. Yang tadi sempat menyinggung bagaimana di event wedding planner itu sudah akan mengusung semua yang touchless. Nah alat kita juga mendukung ke arah sana Mbak. Jadi solusi-solusi yang seperti ini sudah kita pelajari dan kita coba
kreasikan Pak. Kita coba combine dari barang yang kita punya untuk dilempar ke pasar untuk mendukung program pemerintah lah, bisa dibilang seperti itu. Betul. Seperti itu. Jadi untuk spesifikasi teknisnya itu variatif sebenarnya. Jadi ada yang dari 22 sampai 43 inch. 43 ini betul. Dan ini adalah brand dari kita sendiri Pak, On Brand. On Brand. Jadi On Brand kita namakan Vanu. Jadi 3 varian ini yang akan kita lempar ke pasaran coming soon Pak. Coming soon. Jadi produk ini memang sebuah kalau bisa dibilang inovasi. Iya. Karena kita melihat awalnya kita menggunakan thermal system solution. Tapi thermal system solution itu hanya berupa media pemantau. Iya. Kita combine dengan monitor. Monitor. Nah, kalau di Vanu ini kita combine keseluruhannya menjadi satu hardware, jadi satu device. Oke. Gitu. Jadi artinya tidak terpisah antara pembaca dengan input dengan outputnya. Nah, di Vanu ini menjadi satu device keseluruhan Pak Marta. Betul. Jadi seperti itu. Oke, jadi untuk dari hardware Vanu ini sendiri, marketnya adalah bisa ke sekolah, universitas, lalu publik ya. Ya, ya. Public area itu pasti. Public area, karena memfiltering seseorang itu lebih banyak di public area. Jadi seperti itu. Kantor pemerintahan pun bisa atau small medium business. Nah, Dan jadi ini bisa control flow juga kayaknya. control flow juga bisa Pak. Control flow ya. Gitu. Jadi kita menghindari antrian yang sebegitu panjang karena Betul. kalau pakai termogan Termogan. kan Iya. ya kita butuh berapa detik akhirnya orang antri ke belakang. Betul. Jadi panjang. Lebih Betul. panjang dan Jadi- itu malah berisiko. Ya, kita melihat satu pencegahan menuju era new normal ini, tapi kita juga melihat satu permasalahan yang timbul, Pak. Pada saat pengecekan suhu tubuh dengan termogan, kalau misalkan flow-nya itu tidak terlalu ramai, it's okay. Iya. Tapi bagaimana kalau kita rujuk ke transportasi publik, ya. Transjakarta, kereta api, Jabodetabek, dan sebagainya. Itu satu termogan itu bisa mendeteksi suhu dengan benar kisaran 3 detik sampai 5 detik Pak. Ya. Makanya kalau kita masuk sebuah gedung, kita ditembak, kita nggak bisa langsung moving, tapi kita suruh stay dulu. Stay dulu. Nah dengan alat ini, dia measurementnya sampai hanya 1 detik Pak. 1 detik. Jadi kita Ya, tidak cepat. perlu stay, tapi kita cukup berjalan, lalu nanti dia akan memfiltering wajah kita, suhu tubuh dan Ya. penggunaan maskernya. Hmm. Jadi secepat itu teknologi yang kita usung untuk mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID itu sendiri Pak. Iya. Mbak. Jadi dengan beberapa alat ini kita sebenarnya bisa mendorong event itu bisa dilakukan. Betul Pak, betul. Nah, beberapa produk yang kemarin di-share, ada yang juga yang simultan sampai di atas 20 orang bisa langsung sekaligus dan bisa alat masker plus control flow dan juga bisa ngitung satu gedung ini biasanya berapa orang, udah bisa dihitung seperti itu, 50% kan untuk Iya. event. Nah, Jadi sistem sensor gitu ya. Betul Pak. Iya, Jadi yang disebut Pak Marta tadi kita juga mendukung untuk social distancing. sosial. Jadi di beberapa mall dan di pusat perbelanjaan itu mereka menerapkan jumlah orang yang ada di dalam tempat tersebut itu maksimal berapa puluh atau berapa ratus. Iya. Nah dengan alat ini kita bisa menglimit. Jadi sudah 199 orang di dalam. Ya, Jadi gate-nya itu tidak akan terbuka pada saat orang ke-200 atau orang ke-200 lebih akan masuk. Pada saat orang itu keluar, nanti dia akan mengcounting secara otomatis minus. Gitu. Jadi bisa diisi kembali dan itu termasuknya social distancing yang sudah banyak diterapkan ya, selain temperatur suhu pada saat memasuki sebuah gedung. Karena memang stepnya itu pada saat di era new normal ini kita harus aware Pak. Karena kita juga harus tetap beraktivitas. Betul. Tapi kita juga punya protokol baru yang mesti kita terapkan. Betul. Dan ini bisa mempermudah ataupun mengcover dari kebutuhan-kebutuhan protokol tersebut. Betul. Dan inilah beberapa alternatif sih sebenarnya. Mau nggak mau suara visual Indonesia switching Mbak. Switching Pak Indra. Jadi
selama ini Pak Indra bisnis dengan saya seperti apa dan akhirnya kita ada produk baru, produk solusi yang intinya mau nggak mau kita akan coba sebagai satu inovasi untuk kita dorong ke market. Nah, sama seperti yang dibahas oleh Mbak Bunga tadi, kita nggak bisa kerja sendiri dan kita nggak bisa nyentuh semua market dengan pakai tangan sendiri. Ada banyak teman-teman kita di sana. Ada banyak mungkin teman-teman Hasana di sana yang mungkin juga bisa nyentuh marketnya. Artinya, ternyata produk ini rekomend untuk mendukung event. Itu pun bisa jadi satu solusi sama-sama. Kira-kira, saya buat nih create di sana, kita dorong, kita jadi suppliernya, create usernya seperti apa. Itu bisa jadi solusi. Ada beberapa produk solusi yang kita sudah share dari sesi Bang pertama, 2, 3, 4 kita udah share termasuk thermal dan ini termasuk flip juga bisa di share melalui mirroringnya handphone dan ini tinggal untuk presentasi. Jadi media-media ini mau nggak mau kita akan coba adaptasi. Meskipun sebenarnya awalnya saya kan di dunia audio, selama ini audio. Tapi kemudian ada produk-produk baru ya akhirnya kita menyesuaikan dan kita harus bergandengan tangan dengan teman-teman. Kalau harga terjangkau lah. Harga terjangkau dan bisa dibicarakan. Nah tinggal sebenarnya momen-momen untuk kita mengedukasi teknis ini memang pasti sesi khusus sih sebenarnya. Interaksinya monggo kalau misalnya yuk kita bikin acara untuk membahas ini teknis secara khusus, kita bisa ngumpul-ngumpul seperti acara biasa. Jadi kita bisa bedah produk, kita bisa demoin produk, bisa. Nah itu yang mungkin kita bisa sharingkan sore ini. Waktunya mungkin nggak banyak, tapi mungkin pesannya kita tetap semangat. Mungkin ada satu pesan dari Mbak Bunga atau Pak Indra, silakan dari Mbak Bunga. Mungkin ada message khusus buat teman-teman kita harus seperti apa dan berjuangnya seperti apa dan lihat solusinya seperti apa, yuk seperti apa gitu loh. Monggo. Oke, terima kasih Mas. Jadi untuk seluruh pekerja event, gak hanya wedding tapi seluruh pekerja event, jadilah solusi untuk kebutuhan. Jadilah solusi, perlu garis bawahi. Karena dari situ kita bisa menjadi dengan sendirinya market akan datang ke kita. Betul. Tidak perlu repot-repot untuk membuang energi kita, mengeluhkan kondisi saat ini. Iya. Tetapi kalau kita fokus kepada solusi, di situ kita akan bisa maju lebih unggul dibandingkan yang lain. Hadirkan solusi, ya keren. Termasuk tadi mirror, mirroring ya. flip board ini, kemudian tadi yang contactless service seperti yang sensor thermo tadi, itu sebetulnya solusi ini bukan hanya ke klien, untuk wedding organizer pun kami membutuhkan itu, gitu kan. Dan senang sekali akhirnya kita bisa menemukan jawabannya. Siap. Ya, tak kenal maka tak sayang Mbak ya. Jadi sama sepertinya dulunya kita nggak tahu, akhirnya jadi tahu dan akhirnya jadi sayang. Sama seperti awalnya kita belum memulai bisnis di wedding planner ya. Sama dengan ketika Pak Indra belum membangun bisnis sebagai rental sound system dan akhirnya karena begitu panjang jadi akhirnya mencintai pekerjaan itu ya. Nah pesannya Om Indra apa ini buat teman-teman rental ini? Buat teman-teman rental cuma satu diingat. Sekali lagi semangat. Iya semangat. Semangat pokoknya. Ya. Dan ini masa-masa pembelajaran. Ya. Kita harus bisa belajar, apapun kita harus bisa. Ya. Agar kita kreatif. Kreatiflah kita bersama. Kita akan tetap hidup. Sekali lagi ingat, rezeki kita ada di teman, rezeki teman ada di kita. Sampai hafal saya Pak Indra. Ya. Sampai hafal. Harus. Itu emang saya tanamin dari kecil. Iya, betul. Pasti itu. Kalau kita banyak beramal, pasti kita akan dibalas amalnya. Gitu. Gak usah takut. Gak usah takut pokoknya. Tenang, kita pasti menang. Iya. Gitu Pak. Betul. Kira-kira. Jadi kamu bisa gitu ya. Kamu bisa. Kamu bisa.
Jadi itu inspirasinya dari mungkin 45 menit kita sharing, mudah-mudahan bisa menjadi satu inspirasi buat teman-teman. Ternyata dengan tersenyum dan kita bisa memberikan solusi buat teman-teman dan akhirnya solusi juga buat kita. Ketika kita ngasih kemudahan buat orang lain, ternyata jalan kita juga dimudahkan. Begitu nggih? Nah, itu teman-teman sekilas apa yang mungkin kita bisa bahas di sesi ini. Kita yakin bahwa teman-teman jangan menyerah, terus semangat, selalu ada jalan, di mana ada peluang, yuk kita sama-sama kembangkan dan jangan lupa tetap kita bangun komunikasi silaturahmi. Intinya bahwa kita mungkin akan temukan rezeki kita di tempat orang lain dan begitu juga hal yang sama. Yuk kita sama-sama bergandengan tangan, kita tetap maju sama-sama, kita bangun solusinya dan kita bisa menjawab semua tantangan ini. Oke, selamat sore dan salam Indonesia.